أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية أهل الجنة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arsalahullahu azza wa jalla basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allahi wa biiznihi wa sirajan munira. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Kajian kita malam ini kajian tafsir ayat-ayat firman-firman Allah yang baru saja kita bacakan. Itu terdapat dalam surat yang Allah beri nama suratnya dengan surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya orang-orang yang curang, penipu. Mayoritas para ulama mengatakan surat ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, masuk dalam kategori ayat-ayat surat-surat Makkiyah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah turun ayat ini. Tapi ada sebagian mengatakan ini turunnya setelah Nabi hijrah di Madinah. Banyak sekali di pasar-pasar orang yang curang, yang menipu. Lalu Allah turunkan ayat ini, surat ini sebagai treatment, pengecaman Allah terhadap mereka yang curang, mengurangi takaran, menambah timbangan. Maka turun ayat kita ini, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Bapak Ibu hadirin sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, mari kita lihat apa saja pesan-pesan, wasiat-wasiat untuk kita amalkan dari ayat-ayat kita pada surah Al-Mutaffifin ini, surah yang ke-83 di dalam Al-Quran. Diawali oleh Allah firman-Nya, wailun lil mutaffifin. Kata wail satu, mutaffifin satu. Kata wail itu Bapak Ibu, apabila kita melihat kepada kitab-kitab tafsir klasik yang lama, para ulama memberikan pengertian makna wail itu bermakna nama sebuah lembah di neraka. Nama sebuah lembah di neraka. Jadi ketika berjumpa dengan ayat kita ini, wailun lil mutaffifin, maka para ulama tersebut mengartikan neraka wail bagi mereka yang curang, yang menipu. Tetapi ulama-ulama mutaakhirin berkata makna lain secara bahasa. Wail itu juga bermakna celaka, kecelakaan, boleh. Jadi bila ada kalimat wailun lil mutaffifin, celaka atau kecelakaan bagi mereka orang-orang yang curang, yang menipu. Adapun kalimat mutaffifin Bapak Ibu sekalian, mutaffifin ini kata jamak atau plural, kata tunggalnya mutaffifun. Kalimat mutaffifin ada yang berkata ia berakar dari kata tofafa. Tofafa ini artinya Bapak Ibu meloncat pagar. Itu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tofafa itu meloncat pagar.
Untuk apa pagar dibuat? Ini masjid kita ini ada pagar nih. Untuk apa pagar itu dibuat? Dibuat pagar itu Bapak Ibu agar memasuki kawasan masjid ini dari pintu. Ini enggak, dia meloncat pagar. Apa image-nya dalam pikiran kita orang meloncat pagar? Dua saja kemungkinan Bapak Ibu. Nak maliang cek, orang gilo cek. Menambah takaran, mengurangi timbangan, nggak etis, nggak lazim tuh. Kan meloncat pagar itu kan Pak nggak etis, nggak lazim. Ada pintu. Orang karena itu kalau ndak maliang orang gilo. Itu kalimat mutaffifin yang berakar dari kata tafafa yang artinya meloncat pagar. Artinya menambah timbangan, mengurangi takaran, ndak etis, ndak lazim. Kalau 1 kilo 1 kilo, jadi kurangi. Gitu kan? Ada juga yang mengartikan kalimat mutaffifin itu dia berakar dari kata tafif. Fa ya fa tafif. Arti tafif itu Bapak Ibu remeh. Remeh temeh dalam bahasa Arabnya tafif. Ya kan? Apa tuh remeh? Ya, rimah-rimah nasi itu kan dibuang saja tuh kan? Rem. Ada yang menganggap Allah menambah seketik saya, mengurangi seketik saya. Ada yang menganggap itu enteng, ringan, biasa saya. Menurut Allah serius. Ini perkara besar. Saking seriusnya Bapak Ibu sekalian, Allah memberi nama satu surat di dalam Quran. Dari 114 surat Allah beri nama satu suratnya bernama surat Mutaffifin. Itu artinya ini bukan masalah yang remeh, bukan anggap sepele. Ini penting. Karena memang ada manusia yang menganggap remeh, ringan. Alah, sama seketik saja. Alah, kurang seonsa. Yang kurang seonsa bahaya. Oleh Allah mengecam itu semua. Wailun lil mutaffifin bisa diartikan neraka wail bagi mereka yang curang, bisa diartikan celaka atau kecelakaan. Kalau kecelakaan apa? Emergency. Orang heboh saja itu kan. Kata Allah, neraka wail, kecelakaan bagi mereka yang curang, yang menipu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya Allah menjelaskan kepada kita siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang curang. Definisi siapa? Definisi Allah ini kita ambil. Definisi Allah tentang orang-orang yang curang adalah, lihat ayat yang kedua. Orang-orang yang curang itu adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima takaran, menerima timbangan dari orang lain, mereka minta dicukupkan, minta dilebihkan. Dalam ayat ini siapa yang curang Bapak Ibu? Siapakah yang curang dalam ayat ini? Pembeli yang curang dalam ayat ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tiba juga menjual ikan tu ke komplek wak ko apa-apa yang biasa udah yang menjual ikan tu. Lah dibungkusnya cek ko setengah kilo atau sekilo. Harganya sekian. Ibu membeli. Barang ko Pak, itu sekilo tuh Bu. Barang harganya sekian. Ya, tambahlah steak lain. Steak senyo tambah. Itu namanya minta bila mana ia minta yang menerima takaran timbangan dari orang lain minta dilebihkan, minta dicukupkan. Iko barang kain ko pas semeter Bu, pas ukulah iko meterannya. Tambahlah steak lain. Yang Bapak jual ikan tadi tidak bisa deh Bu, karena yang bokal tambah. Dek pandai Ibu tadi, hebat Ibu tuh merayu. Akhirnya dengan terpaksa yang sekilo jadi sekilo 2 ons, 2 garis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan orang yang curang, yang penipu, yang dikecam dalam ayat ini bisa dari pihak pembeli, yang apabila menerima takaran timbangan dari orang lain minta dilebihkan. Allah Pak Ustaz seketik saja. Ya seketik itu masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kiranya ndak ibu seorang tu saja yang membalik kayak jual ikan tu kayak udah tu.
ada 20-30 ibu-ibu ama-ama yang mengikuti di belakang, dan setiap mereka minta dilebihkan. Pak, yang tadi lebihan, apa enggak? Akhirnya 20-30 ibu dilebihkan. Masing-masing mereka 2 ons, 2 garis. Apa akibatnya Bapak Ibu? Ibu yang pembeli pertama menunggu sebisa, mana Pak yang petang tuh? Mana. Bakat ibunya lain. Dampaknya nampak langsung kan, di dunia pun nampak tuh. Oke, kita cukupkan dulu ayat yang kedua, yang curang yang dikecam bisa saja dari pihak pembeli. Pada ayat yang ketiga, definisi berikutnya tentang orang-orang yang curang. Ya, masih penjelasan siapa itu yang curang. Pada ayat yang kedua, yang curang itu yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran timbangan dari orang lain minta dilebihkan. Berikutnya, orang-orang yang curang adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka yang menakar, mereka yang menimbang, mereka kurangi takarannya, timbangannya. Ini siapa yang curang? Penjual. Ya, yang biasanya kan Pak yang curang yang menjual. Ternyata ayat pertama, penjelasan pertama itu pembeli. Kalau kali ini ya tuh banyak prakteknya di lapangan. Bapak Ibu, Pak berapa Pak gula? Itu gula pasir tuh plastik 1 kilo tuh, itu 1 kilo. Beras 1 kilo Pak. Oke. Setelah dibalik di apa gula pasir 1 kilo dengan harga 1 kilogram. Oke. Sudah itu sampai di rumah kebetulan ada timbangan. Ada timbangan di rumah. Setelah itu ditimbang. 8 garis. Balik tadi cara balik 1 kilo. Deh. Mengurut dadu apa tuh? Takicuah dinantarang. Lalu Bapak Ibu sekalian, Bapak yang tadi merasa tertipu karena ia membeli 1 kilogram ternyata cuma 8 garis atau 8 ons, kiranya ada 20-30 apa-apa yang model itu. Dan masing-masing mereka telah mengambil keputusan blacklist. Tidak lanjut situ lagi. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau hanya 1 orang pembeli tidak jadi membeli lagi ke situ, mungkin tidak tutup keadaannya. Kalau 30 orang dan mereka mengambil keputusan tidak lagi belanja ke situ, apa akibatnya? Sambung yang pertama, tutup keadaannya. Bapak Ibu, orang itu mau belanja ke kedai kita bukan seperti ini. Ini kan sama saja Jawa, kurang-kurang seketek situ jual lah belanja. Nah, tidak begitu. Tidak kenal pun orang sama dia, tapi bagus timbangannya, cocok, rapi, pas. Besoknya dia datang lagi situ. Itu kawan dua, kurang-kurang 2 ons, 2 garis, biarlah. Tidak begitu. Kalau tertipu, taraso. Sakitnya di sini, di hati. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hal-hal seperti ini juga diatur ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai hal muamalah bisnis manggalek pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada harmonisasi di antara kita, baik-baik hubungannya. Masya Allah. Pak Ustaz, kalau begitu Pak Ustaz, tidak ada lagi tawar-menawar. Seluruh orang harus seperti di mall, harga pas, tidak boleh boleh, tawar-menawar itu boleh. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Jelas, riba haram, jual beli haram. Yang tidak boleh bagaimana? Menipu. Barang-barang KW ori, itu mana menipu kan? 1 kilo 8 garis ternyata menipu. Barang-barang baru, busuk tidak menipu. Itu tidak boleh. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa balik 10.000, Pak jual 15.000, ditawar orang jadi 14.000, boleh, tidak ada masalah, silahkan. Dan Nabi Muhammad itu bisnis pangaleh. Bisnis Nabi Muhammad bukan hanya dalam domestik Saudi Arabia, tapi luar negeri mainnya.
Perniagaan Nabi Muhammad ke Syam itu dalam peta dunia sekarang, Syam itu adalah ada 4 negara. Apa itu? Palestina, Lebanon, kemudian Suriah yang bergolak, sudah yang bergolak, kemudian Yordania. 4 negara ini adalah namanya dulu di zaman Nabi Syam. Itu destinasi perniagaan Nabi pada musim panas. Kalau musim dingin, Son'a, Yaman. Jadi tidak tanggung-tanggung Nabi Muhammad. Dan jangan ada anggapan Bapak Ibu di kepala kita bahwa para sahabat itu karajonyo parang ke parang, masjid ke masjid. Nah. Waktunya mereka berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Waktunya mereka beribadah, beribadah. Waktunya mereka bekerja, bekerja. Dan rata-rata 10 yang dijamin masuk surga yang disebutkan dalam hadis Nabi, rata-ratanya konglomerat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Karena Allah bukakan dunia ini kepada mereka, tapi itu dunia tidak masuk ke dalam hatinya, hanya pada tangan-tangan mereka. Sehingga ketika menginfakkannya di jalan Allah pun tidak tanggung-tanggung. Ada yang memberikan separuh dari hartanya, ada yang seluruh dari hartanya, Masya Allah. Dapat dibaca dalam sirah Nabawiyah. Allah pun tidak segan-segan memberikan nikmat kepada mereka. Utsman bin Affan untuk rugi pun dia tidak dibenarkan oleh Allah. Ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, suatu ketika panen besar kurma di daerah Madinah. Tapi di ujung panen kurma itu ada cuaca yang kurang bersahabat yang mengakibatkan kurma-kurma busuk. Sehingga petani jadi sedih. Kenapa? Karena akan anjlok harganya. Oleh Utsman bin Affan bertekad tahun ini beli semua kurma-kurma busuk itu dengan harga yang setinggi-tingginya. Yang mengakibatkan para petani kurma jadi senyum. Tetapi rugi di pihak Utsman. Itu yang diinginkan Utsman supaya kali ini membantu. Sudah dibeli semua, taruh di dalam stok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak lama setelah itu beredar isu bahwa di daerah Yaman ada pandemi. Penyakit yang tidak biasa. Sampai kepada pihak keluarga raja kena di Yaman. Tabib di kerajaan itu mencari obat kemana-mana nggak dapat. Lalu ada satu nazariyah, satu penelitian dari tabib di kerajaan bahwa obat dari pandemi ini adalah korma-korma busuk hasil panen tahun ini dari Madinah. Dilakukan penelitian, sehat, sembuh, maka raja di Yaman memerintahkan kepada prajuritnya beli semua korma busuk yang ada di Madinah dan sebarkan kepada masyarakat di Yaman dengan harga yang setinggi-tingginya belinya. Sehingga Utsman bin Affan tidak jadi rugi. Begitu kalau Allah redha Bapak Ibu sekalian. Persoalan tadi curang, belum kita bahas mengenai keberkahan. Itu bab lain lah kita bahas. Sekarang kalau orang curang Bapak Ibu sekalian di dunia pun curang dari pihak pembeli yang berakibat penjualnya tidak gulung tikar, tidak datang lagi dia. Curang dari pihak pembeli itu kedainya juga tutup karena setiap pembeli dia akan tidak datang lagi kedai itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam perniagaan kata ayat Quran memberikan kaidah antara minkum, saling ridho, yang membeli ridho, yang menjual juga ridho. Kalau satu belah pihak adalah ada yang terzalimi, itulah yang dikecam dalam ayat kita ini dengan ungkapan wailun lil mutaffifin, neraka wail atau celaka bagi mereka yang curang, yang menipu. Kecuali Bapak Ibu, baraku Bu, saya ibu ke baraku Bu, sakabe 10.000, di 20.000 banyak Bu. Kali itu dijamin semuanya tuh, ya kan? Sekalian dek karena pandemi tidak laku kali ibu tuh, ini sedekah. Itu jamin, cuma lah Bu praktekan besok. Jadi iya jadi. Viral kan, viral. Waktu awal pandemi, harga segala tabu 5.000. Orang membaliku dapat cerita, orang-orang mengalih tabu ko dek corona ndak ada dapat pulang tu tarikh kosong ndak ada apa-apa kan. Ibalinya sekali. Berapa sekali Bu? 5.000. Kalau 20.000 saya Bu. Ya kan? Takajui ya kan? Kawan yang lain jangan 50.000 lah, 50.000. Ditawar orang dengan harga yang lebih tinggi. Ndak 100.000 saja. Sampai entah berapa 200 atau 300.000. Sehingga setelah mereka minum itu dan mereka pergi, calik ke belakang, menangis ibu itu sejadinya, terharu. Praktekkan Bu besok kalau ada apa, calik Bang. Daripada tadi kan, calik kalau saya jual, harganya 5.000, bisa enggak jadi 3.000. Sementara ini balik lo ke orang lain kan, ampe yang kuliah tuh anak-anaknya,
Mudah itu. Kalau begitu kita mindset berpikir, ikulah saatnya orang mampu untuk bersedekah kepada yang tidak mampu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang curang itu bisa dari pihak pembeli, yang curang itu bisa dari pihak penjual, yaitu mengurangi takaran timbangan. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan rohani dan hati kita, mengaitkan isu muamalah bisnis tadi dengan akhirat. Begini kata Allah, yang diajak bicara ini bukan akal nih, ini nih hati-hati. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Adakah mereka tidak mengira? Siapa itu? Mereka yang curang, baik dari pihak pembeli atau yang curang dari pihak penjual. Apakah mereka tidak mengira bahwa suatu hari nanti mereka akan dibangkitkan? Itu jauh otak tuh Pak, jauh hati. Kalau para penipu yang curang dari pihak pembeli atau curang dari pihak penjual punya kekuatan yang dalam tentang hari berbangkit, itu akan menjadi bekal pada dia, tidak untuk curang, tidak untuk menipu. Jadi karena saking banyaknya orang yang tidak atau tipis keyakinannya dengan adanya hari berbangkit, kecurangan di mana-mana. Apa yang menggalih itu ceknya, Pak Ustaz, ba'alo kami tidak curang Pak Ustaz, kami orang menggalih kok. Batu Pak, kulo pasir tu sakarong 50 kg tertulis, ditimbang 45 kg-nya. Tentu kami ke bawah pun akan mengecer dengan menipu juga. Apalagi dengan harga-harga yang tidak jalan itu sementara naik. Bagaimanapun yang curang dikecam dalam ayat ini. Baapun modelnya curang dikecam. Lebih selamat Pak, tidak usah jual per kilo Pak, jual per plastik. Kecian ke orang, ambo tidak menjual sekilo, ambo menjual plastik, aman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan bisnis muamalah tadi dengan keyakinan dengan adanya hari berbangkit. Artinya apa? Kalau dalam hati kita kuat dengan keyakinan suatu hari akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan curang, dia tidak akan menipu, dia tidak akan menzalimi orang lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Masya Allah. Coba lihat, ada hadis Nabi. Satu pohon rindang yang sangat besar, yang jutaan mungkin daunnya, ya kan? Lalu satu dari jutaan daun itu kering dia, menjadi kuning. Datang angin, jatuh ke banda, ke selokan. Sudah datang angin, tiba hujan. Daun kering yang kuning tadi jatuh ke banda tadi, tiba hujan, dibawa dia hujan sampai ke sungai. Sungai kok tiba hujan meluap sampai ke laut. Itu diketahui oleh Allah kemana muaranya pergi. Itu baru satu daun dari jutaan daun yang jatuh itu. Kalau menipu, kalau curang, kalau menzalimi orang lain, lebih jalehlah dari Allah. Oleh karena itu, mereka yang punya keyakinan dengan adanya hari berbangkit, dia akan berhati-hati. Satu di antara efek kalau orang yakin percaya dengan hari berbangkit, kosong isi penjara. Kosong isi penjara. Kenapa tiap tahun penuh terus penjara dan bahkan perlu penambahan ruang, karena keimanan terhadap hari kiamat berbangkit semakin sedikit. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi Yakub dulu yang dia khawatirkan kepada anak cucunya bukan apa yang akan mereka makan. Ba'ala kalian kai duit besok kena. Bukan itu. Yang dikhawatirkan oleh beliau adalah siapakah nanti yang akan kalian sembah. Karena kalau persoalan ini telah selesai, aman kaji, gitu kira. Jadi di rumah, dimanapun, pastikan anak-anak kita, kamanapun sekolah terserahlah. Tapi di rumah pastikan mereka punya keyakinan suatu saat akan ada hari berbangkit Bapak Ibu sekalian. Itu yang mengontrol mereka supaya mereka berada pada jalan yang benar.